Sebelumnya di Cinta Fitri. Klien saya meminta pengadilan meninjau kembali kasus ini. Klien saya mengklaim bahwa Faiz itu adalah anak kandung dari bapak utama. Kenapa sih, Mai? Kamu ngeliat aku aja kamu nggak mau. Kan saya udah bilang sama kamu. Kita jangan ketemu dulu sampai kamu bersedia menceraikan saya. Apa? Utama itu bapak kandung saya. Ya. Dia bapak kandung kamu. Soal apa, Pak Handoko? Begini, untuk sementara kelihatannya keluarga utama mulai panik karena tuntutanmu itu. Saya tidak pernah bermaksud membuat keluarga utama panik, Pak. Saya hanya ingin anak saya bebas. Saya tahu anak saya masih hidup. Dan gak nyangka dia masuk penjara karena keluarga utama. Astagfirullahaladzim. Maksud ibu anak ibu Faiz. Ya. Faiz anak saya dengan utama. Anak itu sudah cukup menderita. Waktu lahir dia tidak diakui oleh ayahnya. Dia besar di panti asuhan. Dan sekarang, dia dipenjara oleh saudara-saudaranya sendiri, oleh keluarganya sendiri. Mbak Fitri, Anda seorang ibu kan? Anda pasti bisa merasakan bagaimana perasaan seorang ibu melihat anaknya menderita. Satu lagi, Mbak. Waktu saya meninggalkan Utama, saya tidak mengharapkan apa-apa dari Utama. Sekarang, saya hanya berharap anak saya bisa bebas dari penjara. Aduh, maaf mengganggu nih. Nak, Papa benar-benar bangga sama kamu. Walaupun hidup kamu pas-pasan, tapi kamu berani membantu orang-orang yang kesusahan. Papa benar-benar bangga, Nak. Iyalah, papanya juga. Makanya kamu harus mentoladani papa kamu, Yuk. Ya nggak, Cep? Ya, walaupun Kang Norman kadang-kadang suka jahil ya, galak, judes gitu. Tapi dia punya jiwa yang dermawan, sifatnya sangat mulia. Harus ditiritin, Kak Sep. Enak aja. Masa Yuga jadi tukang roti juga sih? Ya enggak lah. Pokoknya Yuga harus tetap belajar. Biar Yuga jadi presiden. Amin. Amin, amin. Tapi sekarang Papa itu udah nggak jualan roti lagi, Nak. Pangkat Papa udah naik sekarang. Jadi manajer marketing roti. Keren kan? Berarti Yuga sekolah besok pakai itu dong Pak mobil. Kagak, tetap naik gerobak roti. Ada yang genjot. Ini tuh masalah besar. Nggak bisa disepelekan. Apalagi masalah ini udah masuk ke pengadilan. Aku rasa justru itu akan lebih mudah, Mi. Proses hukum itu akan membuktikan siapa yang salah dan siapa yang benar. Rel, kamu kan tahu, hukum itu yang bikin tuh manusia, Rel. Apalagi manusia seperti Miska. Dia bisa aja kan mengatur hukum. Miska ada di dalam penjara. Aku rasa ada orang yang di luar yang membantu dia. Ya, tapi Rel, biar di penjara ya bisa aja ngatur rencana. Masa nggak lihat di TV? Coba, napi yang di penjara, masa bisa karaokean? Miska bisa aja begitu kan? Tapi kan Miska bukan konglomerat, Oma. Bukan pengusaha juga. Siapa tahu Miska itu punya sponsor.
Bener nggak boleh? Waduh, saya nggak tahu loh Bu. Saya ini kan orang kampung, saya nggak ngerti hukum. Makanya bule ya, mulai hari ini bule itu harus sering ya nonton TV. Yang masak sopo Bu kalau saya ikut-ikutan nonton TV? Tapi ya kalau menurut Maya ya, mau Miska kek, mau siapa kek yang kita hadapi, kita harus hadapi ini bersama-sama. Iya, aku setuju, Kak. Jangan sampai keluarga kita tersiksa lagi cuma gara-gara orang luar yang iri sama kita. Tapi yang bikin aku bingung, waktu aku ngobrol sama Faiz, dia nggak tahu masalah ini. Faiz itu kan udah bisa acting. Tapi kali ini beda, Om. Aku rasa dia ngomong jujur. Waktu dia bilang dia nggak tahu soal tuntutan itu. Padahal pengacara itu bilang kalau Faiz itu satu-satunya klien. Apa menurut kamu ada orang lain yang ngatur ini semua selain Miska dan Faiz? Ya aku curiga itu, Fit. Tapi masih sebatas kecurigaan. Apa mungkin Papi itu dulu punya hubungan yang keluarga ini nggak pernah tahu? Maksud kamu hubungan gimana, Fit? Maksud aku, mungkin Papi punya musuh di bisnis, atau bukan di bisnis, atau orang itu pernah sakit hati sama Papi dan sekarang ngelakuin ini semua. Fit, denger ya. Papi itu bukan tipe orang yang tega menyakiti hati orang lain. Ingat itu. Iya, Fit. Papi itu kalau punya salah, dia pasti langsung minta maaf. Dia nggak mungkin membiarkan suatu masalah itu berlarut-larut. Apa kabar, Miss? Baik. Lo yang rencanain semua ini kan? Rencanain apaan sih? Proses persidangan ini, Miss. Udah lo ikutin aja, ini nguntungin buat kita kok. Sidang peninjauan kembali kasus terpidana Miska dan Faiz atas keluarga utama saya buka. Silakan pengacara saudara Faiz untuk menghadirkan saksi. Bapak Hakim yang terhormat, saya yakin ibu yang sayang pada anaknya pasti akan mengenali anaknya walaupun sudah terpisah sekian lama. Maka kami akan membuktikan bahwa Bapak Faiz adalah anak dari Bapak utama dengan menghadirkan saksi pertama kami adalah ibu dari Bapak Faiz sendiri. Saksi pertama kami ini adalah sekretaris dari Bapak utama 27 tahun yang lalu. Beliau yang telah melahirkan Bapak Faiz dengan Bapak utama sebagai bapak biologisnya. Kami hadirkan saksi pertama kami, Ibu Asifah.
perempuan ini. Persidangan kita mulai dengan kesaksian Ibu Asifah. Pada Ibu Asifah, kami ingatkan, Ibu harus mengatakan yang sebenarnya dan tidak ada yang ditutupi. Ibu mengerti? Saya mengerti. Baik. Silakan saudara penuntut untuk mengajukan pertanyaannya. Terima kasih Hakim yang mulia. Pertama, apakah saudari kenal dengan terdakwa Faiz? Saya kenal. Boleh dijelaskan hubungan saudari dengan terdakwa Faiz? Saya ibu kandungnya Faiz. Baik. Kalau saudari ibu kandung saudara Faiz, apakah saudari mengenal ayah kandung terdakwa? Ayah kandung Faiz adalah Pak Hutama. Bohong, Pak. Dia itu fitnah. Dengar kamu ya. Mas Utama mungkin pernah berhubungan sama kamu. Tapi dia tidak pernah punya anak dari kamu. Jadi kamu betul-betul fitnah. Harap tenang, ini kan sidang. Tenang. Tapi dia bohong, Pak. Ini nggak mungkin. Mi, Mama tenang dong, Mi. Nggak boleh emosi kayak gini dong, Mi. Kamu harus tahu perempuan ini jahat. Perempuan ini tuh pembohong. Iya, Mi, aku tahu, Mi. Tapi Mami harus tenang, ya. Kamu kenal dengan perempuan itu? Kami pernah dengar skandal dia sama Papi. Dia ini sekretaris Papi. Tapi baru kali ini saya lihat orangnya, Pak. Interupsi yang mulia. Ada apa? Kami mohon perpanjangan waktu untuk mempersiapkan kasus ini. Atas alasan apa? Kami sama sekali tidak diberikan info tentang keberadaan saksi yang adalah ibu kandung Faiz sampai detik ini. Saya kira ini menyalahi prosedur. Kami keberatan dan untuk itu memohon waktu lebih untuk mendalami fakta baru ini. Baik. Ada keberatan dari pihak penuntut? Tidak, Yang Mulia. Baik. Kalau tidak ada, sidang ditunda sampai besok pukul 10. Mi, kita bicarakan di luar, Mi, ya. Mas Androko. Perempuan itu... Ya, dia itu Asifah. Sekretarisnya Utama dulu. Kamu yakin? Iya, saya yakin karena meskipun sudah 20 tahun berlalu, aku masih ingat dengan jelas wajahnya. Ada apa ini? Ada skandal apa? Tolong cerita semuanya, karena apapun informasi itu sangat penting. Jangan dibahas di sini, Pak. Kita bahas di rumah saja. Hei, kamu! Mi, Mami. Apa-apaan sih kamu? Hah? Permainan apa yang sudah kamu lakukan sama Miska? Hah? Permainan apa? Ini masalah kebebasan, Bu Lia. Dan sama sekali tidak ada hubungannya sama Miska.
udah dong, Mi. Kamu tuh bohong, tau gak? Saya bukan pembohong. Apa yang mau kamu? Apa mau kamu? Kamu mau merusak keluarga saya. Kamu mau mengganggu keluarga saya, iya? Saya cuma mau anak saya bebas. Kamu dengar ya? Kalau memang Faiz itu anak kamu, saya dan keluarga saya tidak akan pernah rela kalau dia itu bebas. Mi, udah dong, Mi. Nggak enak, Mi. Ya, kita pulang, Mi, ya. Ayo, Mi. Nggak seharusnya semua ini terjadi. Gue yang bersalah. Nggak seharusnya gue bebas. Bentar lagi kita bebas, Is. Enggak, Miss. Gue nggak akan keluar dari penjara. Gue nggak mau bebas. Kenapa lo? Miss, kalau memang benar Utama itu ayah kandung gue, Miss, harusnya gue yang dihukum mati karena udah ngebunuh ayah kandung gue sendiri. Faiz, lo udah gila ya? Lo kenapa sih? Lo yang gila, Miss. Gue nggak peduli, Miss. Gue memang pantas untuk mati. Harusnya lo yang mati, Miss, bukan bokap gue. Faiz, lo kenapa? Kenapa? Gue udah muak sama lo, tau? Faiz, apa-apaan sih kamu? Gara-gara perempuan ini. Gara-gara perempuan ini, saya rela melihat ayah kandung saya meninggal. Dan saya udah ngebunuh ayah kandung saya sendiri. Harusnya dia yang mati, Bu. Faiz, lo gak usah nyumpahin gue ya. Seharusnya lo berterima kasih sama gue. Udah Pak, bawa dia aja ke penjara. Otaknya udah mulai hancur, udah mulai gila kali. Otak gue yang kacau. Harusnya lo yang mati, tau? Gue udah berdosa, Miss. Dan semua ini gara-gara lo. Kemungkinan itu sangat kecil sekali, Pak. Karena tes DNA itu sifatnya tertutup dan keabsahannya bisa dicek ulang. Saya pikir kalau masalah ini masalah internal keluarga, diselesaikan saja secara kekeluargaan. Tidak perlu menempuh jalur hukum. Udah jelas-jelas mereka itu bukan keluarga kita. Saya yakin kok, ini cuma konspirasi antara Miska sama perempuan itu. Perempuan itu tuh perempuan nggak bener. Oma setuju. Pasti ini penipuan, seperti yang sudah-sudah. Jangan sampai kita itu tertipu lagi. Bisa jadi Miska itu sedikitnya tahu masa lalu Papi. Terus dia berusaha memanfaatkannya. Tapi saya tidak yakin. Saya tidak yakin Pak Utama itu punya anak Faiz. Atau punya anak dari siapapun. Saya betul-betul nggak yakin. Maaf, Pak. Bisa ngobrol sebentar di luar? Saya mau dengar pendapat Bapak. Dan saya nggak mau Mami dengar ini dulu, Pak. Pak, saya nggak mau ini, Pak. Saya nggak percaya ini, Pak. Gimana ini, Pak? Ya, pertama-tama kita jangan menghadapi persoalan ini dengan emosional. Pikiran kita harus terbuka dengan segala kemungkinan. Termasuk Faiz anaknya Pak Utama. Tapi saya tetap nggak percaya, Pak.
Nggak mungkin Faiz itu anak papi, Pak. Begini Pak Farel, saya yakin mereka ini serius, Pak. Karena mereka mempersiapkan barang bukti dan hasil tes DNA. Apa itu meyakinkan, Pak? Bisa saja mereka mensiasati ini semua, kan, Pak? Kemungkinan itu sangat kecil sekali, Pak. Karena tes DNA itu sifatnya tertutup dan keabsahannya bisa dicek ulang. Oke. Kalau memang ini satu-satunya cara tes DNA itu bisa membuktikan semuanya, saya akan terima. Tapi saya masih nggak percaya, Pak, kalau misal Faiz ini adalah saudara saya, Pak. Nggak mungkin, Pak. Ya. Pak Farel benar. Ini satu-satunya cara. Itu artinya mereka akan bebas, Faiz dan Miska. Tapi Bapak tahu kan semua kelakuan mereka. Apa Bapak rela mereka bebas, Pak? Oke. Katakanlah mereka menang dalam kasus ini. Faiz terbukti sebagai anak papi. Tuntutan pemalsuan identitas itu dicabut. Tapi Pak, kejahatan mereka, sederetan kejahatan mereka di keluarga kita itu kan ada, Pak. Benar. Bapak benar. Berarti kita tetap bisa memenjarakan mereka, kan, Pak? Masalahnya adalah apa kita bisa mendapatkan barang bukti. Dari semua tuduhan yang kita ajukan waktu itu, tidak ada satupun yang terbukti. Hampir semuanya tidak terbukti. Tapi tenang, Pak. Saya akan cari jalan keluar. Saya akan cari di mana celahnya. Piye, Mai? Lancar semua urusannya? Jauh dari lancar, Bule. Tapi untung ada Mas Hartawan. Dia banyak bantu keluarga kita. Maya nggak tahu gimana jadinya kalau nggak ada dia. Ya, boleh doakan semoga persoalan ini cepat selesai ya. Amin. Faiz adalah anak kandung papi dan mami. Berarti dia adik kandung aku, Pi. Papi. Gara-gara perempuan ini, saya rela melihat ayah kandung saya meninggal. Dan saya udah ngebunuh ayah kandung saya sendiri. Harusnya dia yang mati, Bu. Ya Allah, Engkau Maha Penentu takdir hamba-Mu. Kau sudah pertemukan anakku dengan ayah kandungnya. Tapi kau buat dia membunuh ayahnya sendiri. Astagfirullah. Apakah ini balasan dari dosa yang aku lakukan, ya Allah? Lu kalau mau bunuh diri, gantung tuh leher lu, biar cepet mati. Ambilan kurang. Kalau lu mau sadar, bukan begini caranya. Mending lu sholat tobat sana. Atau lu baca nih Al-Quran nih. Nih. Bagaimana kondisi Lia sekarang? Mami masih nggak percaya sama masalah ini. Bukan Mami aja, Om. Tapi semua yang di rumah juga nggak percaya. Saya bisa paham itu.
Saya juga nggak menyangka. Aku benar-benar bingung, Om. Kalau aku bilang yang sebenarnya sama keluarga, pasti keluarga gak ada yang pernah percaya. Dan aku bisa dimusuhin sama keluarga, Om. Tapi kalau aku nggak bilang, sama aja aku nggak menjalankan amanah dari papi. Aku benar-benar bingung aku harus berbuat apa. Oh, bagaimana ya? Begini, Utama kan sudah tidak ada. Jadi kita tidak bisa lagi buat penawaran dengan dia. Beda dengan yang masih hidup. Kita bisa bujuk-bujuk mereka dengan perlahan dan seiring berjalannya waktu, lama-lama mereka bisa mengerti. Karena itu, menurut saya, kamu jalankan saja dulu amanah yang dipercayakan Utama ke kamu. Bagaimana nanti reaksinya Lia dan keluarganya kita hadapi bersama. Om akan bantu kamu. Makasih ya, Om. Berarti sekarang saya harus bertemu sama Ibu Asifah dan menyampaikan semua pesan papi. Iya, saya akan atur pertemuan itu. Makasih banyak, Om. Sama-sama. Faiz di penjara karena masalah lain. Masalah apa? Utama meninggal karena Faiz. Atas nama cinta. Astagfirullahaladzim. Ya, Bu, ada tamu, Bu. siapa? Pak Handoko, Bu. Suruh tunggu sebentar. Baik, Bu. Sudah tidur? Sudah. Baru aja bangun. Ada kabar apa? Ada kabar bagus buat kamu. Fitri mau ketemu dengan kamu. Karena dia harus menyampaikan amanah dari almarhum Utama yang harus disampaikan langsung ke kamu. Menyampaikan soal? Begini, ternyata Utama mewariskan harta ke kamu. Itu sebagai penebus rasa bersalahnya. Bagus kan? Oh, kamu sekarang jadi terharu karena perbuatan Utama. Kamu menganggap dia sebagai laki-laki yang bertanggung jawab. Begitu rupanya ya. Hanya karena harta warisan, rasa bencimu langsung hilang. Saya tidak pernah membenci Utama. Saya juga tidak pernah mempersoalkan dapat warisan atau tidak. Saya risau karena anak saya. Bukti bahwa Faiz adalah anak Utama sudah pasti dan sangat meyakinkan. Kamu nggak perlu risau. Saya takut Faiz di penjara karena masalah lain. Masalah apa? Utama meninggal karena Faiz. Dari mana kau tahu itu? Faiz yang bilang. Dia teriak-teriak di pengadilan.
Dia bilang dia yang membunuh ayahnya. Selain kamu, siapa lagi yang dengar? Semua di pengadilan itu mendengar Faiz teriak seperti itu. Tapi hal ini belum tentu bisa dibuktikan, Siva. Kalau memang bisa, hukuman Faiz tidak akan seringan sekarang. Kalau keluarga Utama tahu Faiz membunuh Utama, dan itu bisa dibuktikan, hukuman Faiz tidak cuma 5 tahun seperti sekarang ini. Itu artinya perkara ini masih bisa ditinjau kembali. Lalu? Asalkan Faiz tidak membuat pengakuan pembunuhan di pengadilan, dia aman. Sepertinya Faiz merasa amat bersalah. Begini, kamu terima saja harta warisan itu. Biar pengadilan yang membebaskan Faiz. Lalu kalian boleh pergi kemana saja dengan harta itu. Biar aku dan pengacara yang mengurus pembebasan Faiz. Bagaimana? Paul, ayo dong buruan, udah 6:30 nih, ntar telat lo. Iya, Pak. Man, ntar Papa mau ke pangkalan roti kamu, Man. Hah? Mau ngapain? Ada deh, mau tahu aja. Mungkin Eyang mau ngelamar jadi tukang roti kali ya? Rahasia dong. Ya elah udah tua kayak James Bond aja main rahasia-rahasiaan segala. Biarin, kamu aja sering kok rahasia-rahasiaan sama Papa. Kenapa? Kang Norman, Pak Iman mah palingan juga pengen ikut-ikutan nyumbang sodako. Dia kan tidak mau kalah. Iya, Cep. Pak Iman soal sodako kan nggak mau kalah sama teacher. Iya nggak, Pak? Alah, sok tahu kamu berdua. Kalau saya mau sedekah itu, lihat-lihat dulu orangnya. Pantas nggak disodokahin? Ayo, Pak. Juga udah. Let's go. Yuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, sekarang mereka udah pada pergi, Pak. Kasih tahu kita dong, Pak, kenapa Pak Iman mau ke pangkalan roti? Saya mah sebenarnya ke pangkalan roti itu cuma mau kenalan sama Bang Jebot. Ya, kirain teh apa? Itu sih pakai rahasia-rahasia. Sugante ada perempuan cantik di sana Bapak suka. Kita bisa bantuin. Taunya begitu doang. Pret. Iya, bilang aja Bapak mau numpang ngetop. Biarin aja. Emang kenapa? Kalau mau ikut ngetop? Norman kan udah nyumbang 40 juta. Kenapa? Nggak suka kamu? Iya Pak, nggak pernah suka. Nggak suka, iya. Kalau suka siap dong. Siap Pak. Siap suka tapi nggak suka ya. Iya. Apa-apaan sih? Iya, Bu. Ini juga saya lagi siap-siap. Paling sebentar lagi saya berangkat kok. Nggak apa-apa. Saya juga masih di kantor. Tapi saya udah buat janji sama desainer interior untuk ketemu sama kita hari ini. Aduh, kebetulan banget saya tuh lagi mikirin gimana desainnya. Saya jadi nggak sabar deh, Bu. Sampai ketemu nanti ya. Iya, sampai ketemu, Bu. Sayang, hari ini kamu ikut Mama ya, Nak ya? Emangnya kalau nggak ada Mbak Atin kita nggak bisa seneng-seneng? Yuk, berangkat ya, sayang, yuk. Yuk. Sayang, papa kamu telepon nih. Ya, Al. Halo sayang. Gimana hari pertama tanpa Atin? Sama sekali nggak ada masalah. Liza seru-seru aja, nggak rewel sama sekali. Wah, hebat dong. Gimana kalau hari ini kita makan siang bareng? Kan udah lama kita nggak makan siang, kan? Sekarang? Iya, sekarang masa tahun depan. Iya, tapi aku ada janji sama dokter gigi, Al. Emangnya aku nggak bilang ya? Ngapain, Mus? Iya, gigi aku sakit, jadi kalau misalkan aku makan tuh gigi belakang aku suka sakit gitu. Kok perasaan kemarin nggak apa-apa ya, sayang ya? Iya, aku nggak bilang aja sama kamu, padahal sakit, Al. Makanya ini aku mau ke dokter. Tapi soal aku ke dokter itu aku udah bilang, kan? Ah, enggak. Ya, tapi kan sekarang bilang, ya kan? Kamu ini, Mus,
Kamu ke dokter sama Alisa? Iya, Liza aku bawa. Ya udah deh, kalau gitu aku makan siang sendirian. Kamu kok bete gitu sih? Al, daripada aku ikut terus akunya kesakitan, kan mendingan aku ke dokter. Iya, aku nggak bete. Ya udah buruan sana ke dokter. Ya, hati-hati ya. Makasih ya sayang ya. Iya sayang, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Hartawan, Iya Bu. saya mohon Pak, apapun yang terjadi, saya tidak mau Miska itu keluar dari penjara. Saya akan usahakan Bu. Pak, tolong Pak, Miska itu sudah mengacaukan keluarga kami. Bahkan dia sudah menyakiti hati saya, Pak. Saya paham. Saya juga sempat merasakannya. Masalahnya di pengadilan ini, perasaan kita semua tidak bisa dijadikan barang bukti. Ini kelemahan pengadilan manusia, Bu. Tapi kita berdoa, semoga Tuhan yang Maha Tahu perasaan kita bisa memberikan jalan keluar dari jalan yang tidak pernah kita sangka. Amin. Saya pribadi akan mengusahakan yang terbaik. Terima kasih banyak ya, Pak. Seumur hidup itu belum tentu cukup, Bu, untuk menebus dosa dan kesalahan saya. Harusnya saya dihukum mati. Atas nama cinta. Sejak kapan dokter gigi prakteknya di restoran? Moza, Apa kabar? Baik. Maaf banget ya telat. Kok udah Bu Angel juga sih? Gak apa-apa. Kita juga baru 2 menit kok di sini. Aliza kok pakai diajak segala? Iya, kebetulan babysitternya lagi cuti. Ini dia, seksi mami yang juga wanita karir. Moza, kenalin ini Dewi, desain interior yang aku bilang. Hai Moza. Hey, saya Dewi. Sekarang kamu bilang aja mau kamu seperti apa. Dia pasti bisa jelasin dengan baik. Oke, Bu Moza, ini saya ada beberapa referensi dan desain untuk salon dan spa. Pak, boleh saya diberi waktu untuk bicara pribadi dengan anak dan menantu saya? Baiklah, waktu kita cuma 5 menit sebelum Faiz memberikan penjelasan sebagai saksi. Ya, saya paham. Faiz, Ibu minta kamu tidak membuat pernyataan yang bisa memberatkan hukuman kamu. Tolong. Maksud Ibu? Miss, lu gak berhak ngomong. Lu diam. Faiz sudah sinting ya. Berani ngomong gini sama gue. Lihat aja lo Is, awas. Kamu tahu maksud Ibu, Is. Kamu satu-satunya anak Ibu. Bu, selama bertahun-tahun, Ibu sanggup ngelupain kenyataan kalau Ibu ini punya anak. Dan sekarang Ibu bilang sama semua orang kalau ternyata Ibu sekarang punya anak. Ada apa ini, Bu? Karena keadaan kamu, Is. Keadaan saya? Kamu di penjara. Saya di penjara karena saya bersalah, Bu. Kamu nggak bisa berkata seperti itu, Is. Kamu anaknya Utama. Anakku dan anaknya Mas Utama. Itu kenyataan. Seluruh dunia juga harus tahu itu. Justru itu, Bu. Justru itu. Ibu tahu? Ibu tahu kenapa saya di penjara? Karena saya ini salah satu orang penyebab kematian Utama. Dan sekarang saya baru tahu kalau ternyata Utama itu ayah kandung saya.
Jadi mana mungkin saya hidup bebas di luar, Bu? Dengan menanggung dosa seberat itu. Gak mungkin. Tapi pembunuhan itu cuma kecelakaan kan? Sama aja, Bu. Intinya, Utama meninggal karena kesalahan saya dan Miska. Saya nggak peduli. Saya nggak peduli. Yang penting kamu harus keluar dari penjara ini. Saya nggak mau keluar dari penjara. Saya akan jalani hukuman ini, Bu. Tolong dengar permintaan ibu. Kalau kamu mengakui, tuntutan kamu akan semakin tinggi. Dan kamu akan ada di penjara ini seumur hidup, Is. Itu yang ibu nggak mau. Seumur hidup itu belum tentu cukup, Bu. Untuk menebus dosa dan kesalahan saya. Harusnya saya dihukum mati. Ironis kan? Saat saya menemukan bapak kandung saya sendiri, dia meninggal di hadapan saya, Bu. Dan sekarang di depan saya ketemu sama ibu kandung saya. Tapi apa? Saya sekarang malah jadi narapidana dan di penjara, Bu. Harusnya saya nggak dilahirin di dunia ini, Bu. Tolong kamu dengarkan permintaan ibu. Tolong, Is. Waktu kalian sudah habis. Faiz, kamu nggak akan bisa keluar lagi dari sini. Dengerin ibu, jangan kamu lakukan itu. Kalau dia kasih kesaksian membunuh Utama, artinya gue juga bisa dihukum mati. Enak aja, gue nggak mau mati karena ini. The Great Miska nggak boleh mati. Faiz, Miska, tolong kamu sadarkan Faiz. Dia nggak tahu apa yang sedang dihadapi. Tolong. Ya Tuhan. Bu Asifa, sebentar ya, Bu. Ini penting. Saya punya ide. Sekarang juga Ibu cari anaknya Faiz. Anak kalian maksud kamu? Buat apa? Cuman anak kita yang bisa buat Faiz berubah pikiran. Jadi sekarang juga Bu Syifa cari anak kami, Bu. Bawa dia ke sini. Dia ada di mana sekarang? Di rumahnya Farel. Handoko. Dia pasti bisa bantu aku dapatkan bayinya Faiz. Pak Handoko harus bantu saya. Ada apa sih, Pak? Pak Handoko harus antar saya ke rumah Farel. Sekarang. Kamu seharusnya tahu kita tidak boleh ngumpul di sini. Mereka bisa melihat kita. Pak Handoko harus antar saya sekarang. Nanti saya ceritakan semuanya di jalan. Yang penting sekarang kita berangkat. Ayo kita jalan sekarang. Di mana mereka, Rel? Mi, sabar Mi ya. Bentar lagi mereka datang. Mi, aku minta tolong sama Mami. Mami harus sabar, Mami harus tenang. Serahin semua sama hukum Mi dan kehendak Allah. Ya. Iya, Mami ngerti, Rel. Jangan harap kalian bisa lepas dari hukuman. Buang pikiran itu jauh-jauh dari kalian. Karena kalian tidak akan pernah bebas. Atas nama cinta. Roti tawarnya 20 lagi ya, Bang. Boleh. Tapi mesti lo habisin ya. Oke nih, Bang. Ini setoran tadi pagi, Bang. Alhamdulillah. Laris manis lo. Alhamdulillah, Bang. Nih, komisi buat lo. Makasih, Bang. Hebat. Lu memang oke, Man. Sejak lu megang marketingnya, perusahaan kita maju nih. Ya, alhamdulillah bang.
Saya sih cuman nerapin ilmu yang saya dapat di manajemen kuliah aja. Ya alhamdulillah hasilnya lumayan. Gue bangga dapat marketing kayak lo, Man. Ulet, rajin, pantang menyerah, mahasiswa lagi. Gue yakin, Man, perusahaan kita ini bakal maju pesat. Iya, Bang. Norman itu anak saya. Saya mendidik dia dari kecil dengan disiplin tinggi. Setelah itu saya bekali ilmu agama. Nah, hasilnya abang lihat sendiri. Bisa aja, Bapak. Bang, kenalin. Bapak moyang saya. Jebot, Pak. Iman. Saya bangga cara Bapak mendidik anak. Pantesan si Norman maju pesat. Iyalah, kemarin aja, Bang. Saya yang menyuruh Norman itu untuk sedekah pada anak buah abang. Supaya anak buah abang itu bisa bertahan hidup. Oh, jadi itu yang bikin Papa datang ke sini. Oke. Oi, teman-teman. Ada bokap gua nih, mau ngasih sodako, bagi-bagi dokat. Apaan sih, Pak? Kamu gimana sih, Man? Siapa yang mau sedekah? Pak, mereka itu kalau dikasih 50.000, udah bersyukur. Alhamdulillah. Ya nggak, teman-teman? Yoi, Bos. Ya. Aduh, jangan panggil ini bos dong. Nih, bapak moyangnya bos, panggil yang ini. Ayo, Pak. Buruan kasih. Iya. Jebot. Ya, itu saya. Ini? Aku, Dewo. Oh, ini? Oh, ya. Saya datang ke sini memang mau sedekah. Alhamdulillah, Ya. Pak. Mau berapa? Terserah Ya, Bapak. namanya juga dikasih, Pak. Ya udah, nah. Ya, terima kasih, Pak. Ya udah. Alhamdulillah. Ya udah. Ya, terima kasih, Pak. Ya. Makasih, Pak. Awas kamu, Man, nanti di rumah ya. Habis kamu. Barangan aja. Maksud kamu, Faiz mau mengaku kalau dia sudah membunuh ayah kandungnya sendiri, begitu? Ya, saya nggak tahu dari mana Faiz punya pikiran seperti itu. Bahkan dia rela dihukum mati. Tapi saya yang nggak rela. Terus, sekarang kita ke rumah Farel untuk... Bawa bayinya Faiz dan Miska ke pengadilan. Menurut Miska, Faiz bisa berubah pikiran kalau dia lihat bayinya. Cerdas juga kamu, Miska. Saya akan melakukan apapun asalkan Faiz bisa bebas. Ya, saya setuju itu. Rasanya kita mesti cepat, Pak. Kita udah nggak punya waktu lagi. Ya. Mau ngapain lagi? Istighfar, Bu Lia. Tenang, Mam. Lia tahu apa yang harus Lia bilang sama kedua penjahat itu, Mam. Mi, tenang, Mi. Sidang ini bisa dibatalkan kalau ada keributan, Mi. Ya, Mami harus tenang. Kalian dengar baik-baik ya. Jangan harap kalian bisa lepas dari hukuman. Buang pikiran itu jauh-jauh dari kalian. Karena kalian tidak akan pernah bebas. Kalaupun karena suratan takdir kamu terbukti sebagai anak utama dan bebas dari penjara, saya akan pastikan dan keluarga saya akan pastikan kalian tidak akan hidup tenang. Karena kalian tuh tidak pantas untuk bebas. Mi. Diam kamu ya. Kamu jangan panggil saya dengan mulut kotor kamu. Siapa juga yang memanggil?
tadi kamu? Enggak? Lo jangan kayak gitu ya, Miss. Mendingan sekarang lo camkan kata Mami baik-baik. Kalian berdua nggak pantas diampuni, Miss. Ya, terserah lo mau ngomong apa. Kita lihat aja nanti, siapa yang harus dikasihani. Apa yang mau kamu bilang barusan? Saya cuma mau bilang, kalian semua nggak usah khawatir. Saya memang pantas untuk dihukum. Dan saya nggak akan keluar dari penjara. Karena saya sendiri yang akan menolak keputusan bebas itu. Cucuku, maaf kita harus ketemu dalam situasi begini. Ini semua demi papamu, nak. Pihak keluarga menginginkan bukti yang jelas bahwa tes DNA tersebut memang sah. Kami butuh kesaksian dari dokter yang cukup kompeten. Hari ini memang saya terbukti sebagai anak utama. Karena saya memang harus bertanggung jawab atas. Faiz, tunggu.